penyuluhan kanker serviks. Sebelumnya, perkenalkan, saya Alia Lebih Mananda sebagai perawat. Saya Wijang Sabuladin sebagai perawat. Saya Amanda Diliani sebagai warga. Saya Arya Zanarima sebagai warga. Saya Tri Alsa Ramadhani sebagai perawat. Saya Alia Asadia sebagai warga. Saya Arifina Salsabila sebagai warga. Saya Eka Kurnia Rahmadani sebagai warga. Saya Putri Indriani sebagai warga. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu-Ibu. Pagi. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mengikuti penyuluhan kesehatan ini. Sebelumnya, perkenalkan, saya perawat Alia dan rekan saya Perawat Elsa. Saya perawat Wijen. Baik, hari ini saya akan memberikan informasi penting mengenai kanker serviks. Apakah Ibu sudah pernah mendengar tentang kanker serviks sebelumnya? Belum. Pernah, tapi saya tidak terlalu banyak. Baik, sebelumnya saya jelaskan apa itu pengertian dari kanker serviks ya. Nah, di sini apa sih itu kanker serviks? Kanker serviks adalah tumbuhnya sel-sel abnormal pada serviks. Nah, kanker serviks adalah jenis kanker yang berkembang di leher rahim, bagian bawah dari rahim yang menghubungkan rahim dengan vagina. Apa sih penyebab dari kanker serviks itu? Hampir 95% kanker serviks pada wanita disebabkan oleh virus HPV atau human papillomavirus. Nah, infeksi human papillomavirus ini biasa terjadi pada perempuan di usia reproduksi. Nah, virus HPV ini sangat umum dan sebagian besar orang yang terinfeksi tidak menyadari karena sering tidak menunjukkan gejala. Selanjutnya ada faktor resiko penyebab kanker serviks. Yang pertama, melakukan hubungan seksual di usia muda kurang dari 18 tahun. Yang kedua, berganti-ganti pasangan seksual. Lalu yang ketiga, melakukan hubungan seksual dengan pria yang sering berganti-ganti pasangan. Yang keempat, merokok ataupun sebagai perokok pasif, terpapar asap rokok. Lalu yang terakhir, infeksi berulang pada alat kelamin, salah satunya karena kurang menjaga kebersihan alat kelamin. Baik, selanjutnya ada tanda dan gejala kanker serviks. Nah, pada tahap awal, kanker serviks sering tidak menunjukkan gejala. Namun, jika sudah berkembang, gejala yang mungkin timbul adalah pendarahan yang tidak biasa, seperti pendarahan setelah berhubungan seks atau pendarahan di luar siklus menstruasi. Selain itu, nyeri panggul atau keputihan yang tidak normal juga bisa menjadi tanda-tanda gejala kanker serviks. Nah, jika Ibu merasakan gejala seperti ini, segera konsultasikan ke dokter ya, Bu. Iya, Bu. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh perawat Elsa. Selanjutnya ada pencegahan kanker serviks. Yang pertama adalah vaksinasi HPV. Atau vaksin ini dapat mengurangi resiko terinfeksi HPV penyebab kanker serviks. Yang kedua ada deteksi dini. Lakukan pemeriksaan pap smear atau inspeksi visual asam asetat atau MIPA untuk mendeteksi kanker serviks sedini. Yang ketiga ada perilaku seksual aman. Hindari hubungan seksual beresiko seperti berganti-ganti pasangan seksual, tidak menggunakan kondom, atau melakukan hubungan seksual sebelum usia 20 tahun. Selanjutnya ada jaga kebersihan organ intim, yaitu dengan menghindari menggunakan pakaian dalam ketat. Gunakan pakaian dalam berbahan katun yang mudah menyerap keringat. Setelah buang air kecil atau buang air besar, basuh vagina dengan air yang bersih. Yang kelima ada gaya hidup sehat, yaitu dengan menerapkan gaya hidup yang sehat seperti berolahraga secara rutin, menjaga berat badan, tidak merokok, dan mengonsumsi banyak buah dan sayur. Yang terakhir ada konsumsi makanan yang kaya vitamin seperti vitamin A, C, dan E, serta mineral, kalsium, dan asam folat seperti tuna, hati, telur, jeruk, wortel, dan produk susu lainnya. Selanjutnya ada stadium kanker serviks. Stadium 0 yaitu tidak menimbulkan gejala, hanya
terbatas pada daerah leher rahim. Stadium 2, kanker menyebar pada leher rahim dan rahim. Pada stadium 3, kanker sudah menyebar pada dinding lubang rambut dan kemaluan. Pada stadium 4, kanker menyebar pada kandungan kencing dan saluran pembuangan paru-paru, hati, serta menyebar ke tulang. Lalu, ada perawatan di rumah untuk pasien kanker serviks. Yang pertama dengan minum obat tepat waktu, yang kedua ada konsumsi makanan bergizi, yang ketiga ada istirahat yang cukup, yang keempat berikan dukungan emosional, dan yang kelima menjaga kebersihan aktivitas. Baik ibu-ibu, kami sudah menjelaskan materi kanker serviks. Nanti kami akan memberikan brosur kanker serviks ya ibu-ibu, bisa dibaca nanti. Baik, selanjutnya apakah ada yang ingin ibu tanyakan? Ya silakan Bu. Jadi, apakah setiap orang yang terinfeksi HPV akan terkena virus kanker serviks? Baik, saya bantu jawab ya Ibu. Tidak semua orang yang terinfeksi HPV akan terkena kanker serviks. Namun, infeksi HPV yang bertahan lama atau kronis bisa menyebabkan perubahan pada sel-sel serviks yang kemudian bisa berkembang menjadi kanker. Nah, proses ini biasanya memakan waktu bertahun-tahun dan itulah mengapa pemeriksaan rutin sangat penting. Terima kasih Bu. Jadi yang terpenting adalah melakukan pemeriksaan rutin dan vaksinasi ya Bu? Iya, betul sekali Ibu. Dengan melakukan pemeriksaan rutin ini dan vaksinasi, kita dapat mendeteksi kanker serviks lebih dini dan mengurangi resiko terkena penyakit ini. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter atau petugas kesehatan untuk informasi lebih lanjut ya Bu. Baik Ibu, saya akan lebih perhatian tentang hal ini. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Sebelumnya, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Ibu-Ibu? Tidak ada Bu. Ya baik, jika tidak ada, saya akhiri sesi ini. Sebelumnya, saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.